yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kami Bapa beribadah kepadamu, mau mendengarkan apa pesanmu, mau menantikan jawaban atas pergumulan doa kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan siap mendengar, jamah setiap telinga yang mendengar, jamah setiap hati, karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Halo. Lama tak bertemu, baru di minggu depan saya sudah kena marah sama Bapak ini. Yang kau lihat firman-Nya. Amin. Nanti kau itulah sama-sama hamba Tuhan mengecewakan engkau tak terkadang dari sampai kiamat. Karena kau kepahitan sama satu hamba Tuhan. Jadi jangan pernah melihat pribadinya orang. Orang yang menyampaikan izinkan Tuhan menyampaikan di sini, dia pun terbatas, berdosa juga, tapi karena anugerah Tuhan diselamatkan dan anugerah Tuhan dia boleh dipakai. Yesus, pandang Yesus. Amin. Masih sekarang yang sedang bergumul meminta, ada permintaan pertanyaan. Hah? Ya aku tanya lah, maksudku ada yang nggak minta Pak? Ini semua minta. Enggak, siapa yang dapat permintaan di sini? Yang sedang lagi permintaan. Yang pernah hebat-hebat. Ada yang satu minta. Kau ada minta? Hah? Sama siapa minta ya? Sama Tuhan. Itu banyak kau? Banyak minta. Berarti mintanya sama apa namanya? Sama siapa? Pede. Ya kan? Mintanya sama sini kan? Orang lulus lumayan. Berarti kan itu gini, terus banyak hubungan dong. Nah, tentunya. Siapa lagi yang minta ini? Tidak ada. Ada permintaan deh. Gak usah tanya yang apa permintaan. Gak usah tanya rahasiamu. Mau aku ada permintaan istri uangmu? Itu enggak. Ini bukan tanya yang apa permintaan. Karena tanya ada permintaan. Ada. Sekarang orang kalian punya anak kalian minta, dia akan minta mungkin mainan yang mahal, oke? Kadang nggak sebagai orang tua nggak ngasih. Apa reaksi anaknya kalau kita ngasih? Lagi sampai sekuat-kuat tenaga kaki digosok-gosok, guling-guling benar, ya kan? Nah, kita bagaimana? Minta sama Tuhan dari terlalu minta ada yang menyatakan sampai sekarang. Nah, kita baca dulu. Kita disuruh ngapain? Nanti. Lain dia. Kalau belum dikasih, hanya nggak mau datang gereja, nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab. Alangkah baik kalau nanti dengan diam tolong. Pertanyaannya, ada. Tuhan benar nggak sih untuk permintaan? Ansal. Oh tak jawab sampai sekarang. Minta istriku datang. Berarti nggak menyenangkan. Berarti Tuhan terlalu sibuk dengan orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di luar sana. Kalau aku ini apalah hari dengarnya. Apa kata Tuhan di sini? Buka Amsal 20 ayat 27. Apakah Tuhan tahu permintaan kita? Dari mana dia tahu? Amsal 20 ayat 27. Apa katanya? 2, 3. Roh manusia adalah telinga Tuhan yang menyelidiki seluruh hati kita. Pak, kita ini
firman Tuhan hari ini ya, mau bicara tentang permintaan. Permintaan kita kepada Tuhan melalui bagaimana kita meminta bersama Tuhan. Handphone WA tak bisa, nggak sampai ke sana satelitnya. Dari doa. Jadi berhubung dengan Tuhan, bicara sama Tuhan hanya sejauh iya, nggak perlu pakai paket yang paling mahal, nggak perlu pakai paket yang 200 lah. Dari depan Tuhan tekan lagi terus apa WA sampai 1.000 kali supaya Tuhan nggak cukup lipat tanganmu, cuma sejauh itulah kita bisa temukan. Amin. Ayat 14 ayat 12 sampai 14. Bagaimana Tuhan menjawab doamu? Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Amin. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ayat 13. Dan apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Jika kamu minta sesuatu kepada namaku, nama siapa? Nama siapa? Kamu minta sesuatu pakai nama siapa? Yesus. Biasanya kita seringkali memakai nama orang terkenal untuk kepentingan kita, ya kan? Pakai nama kita dikenal, nggak laku dengan nama kita. Jadi kita pakailah nama paman kita. Oh, si Godzilla. Saya ini ponakannya Godzilla. Seringkali kita pakai nama orang yang terkenal dan orang yang terkenal, benar? Supaya lolos permintaan kita. Benar kan? Supaya lolos apa yang kita minta. Saya ini ponakannya si Godzilla. Jadi saya ingin masuk untuk diterima jadi pegawai perusahaan Bapak. Masuk nggak? Masuk. Pernahkah ada orang memakai nama orang yang tak terkenal, bahkan orang dijajah polisi? Pak, saya ini keponakannya si Badu. Si Badu ini sudah incar polisi di mana-mana. Kok pakai nama dia? Walaupun diincar. Jadi berarti kita pakai nama yang terkenal. Dalam namaku memakai nama Yesus, maka aku akan melakukannya. Sudah jelas gitu Pak. Jadi syaratnya kalau kita yang meminta, yang pertama, jangan kau meminta ketika kau habis bergigi kanan kita. Kata ibu, mintalah dalam nama Yesus. Memangnya kau kira lagi? Habis kau kita, terus kau berdoa dan kembali benar sekali mana pasti benar. Habis dibuka. Jangan minta yang bukan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi yang pertama harus taat, Pak. Taat kepada Tuhan. Kau datang berdoa, datang ke gereja, baca firman. Saya mau tanya, adakah di sini yang mempunyai ayat emas yang ada di pikirannya, yang ingatannya? Ayat firman Tuhan yang kau hafal. Ada kau hafal? Gak ada. Kedek. Enggak ada. Bapak ada? Firman Tuhan ini apa ada? Yang tanggal itu dari mana Pak? Ayat mana? Filipi berapa Pak? Apa isinya? Dalam nama? Yes, amin, luar biasa. Bapak ada Pak? Gak ada. Bapak ada? Apa itu? Apa itu? Allah menghapus segala akal, kemudian
dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Jangan yang kau hafal angka-angka yang hebat itu, angka-angka itu kan semua apa? Nomor 43 sih ya, nomor 20 harus jadi yang itu cepat kali Pak. Atau alamat tulangmu. Setiap aku susah langsung alamat itu yang kau hafal. Firman Tuhan disuruh kau menghafal ayat emas dalam hidupmu. Cari itu ketika kau lagi susah. Kau ucapkan. Kalau kau ucapkan firman itu bekerja, maka dia akan bekerja ke sini. Ya, begitu kau tidak mendapatkan jawaban yang keluar dari ucapanmu adalah maki-makian. Tak ada gunanya, memang bagus kau berjahat. Tak ada gunanya gereja, tak ada gunanya baca Alkitab, tak ada gunanya berdoa. Kayak gini-gini aja ini masih 13 tahun lagi aku di tempat ini. Kayak mana ya? Saudaraku yang dikasih, meski kau berapa lama lagi pun di sini, kau mengalami mujizat. Apa mujizat itu? Ada kalau mengalami mujizat hari ini? Belum ada. Terus kau nafas pakai apa deh? Bernafas gitu aja. Kau tangannya tadi bergerak dan kakinya bergerak itu begitu aja. Itu mujizat. Itu mujizat kau masih bisa duduk di sini, masih bisa mendengar telinga. Bisa nggak kau bayangkan tadi pagi kau bangun, telinga buka, sunyi kau dengar semua, tak ada apa, sehingga telingamu tertutup, gak mendengar. Kau bisa bayangkan itu nggak? Bisa nggak kau bayangkan itu? Tiba-tiba kau bangun, tiba-tiba tuh sepi ya, nggak ada orangnya. Terus kau tanya kawan, mana kawan kita? Kok nggak ada suara sih? Ternyata kupingmu tertutup. Yang tak bisa kau dengar lagu, tak bisa kau dengar apapun. Bisa. Coba dengar saya, lihat saya. Itulah kalau orang yang mendengar, tapi mulut orang aja kemakan. Nah, boleh bisa dengar. Gak bisa. Jadi jangan pikir kau gak mengalami kesaksian mujizat hari ini. Setiap hari kita mengalami mujizat. Amin. Mana nih? Tak ada orang yang kasih nasi, cempreng-cempreng itu yang ada yang makan. Tak ada mujizat. Cempreng itu hanya sebatas tenggorokan, lewat ke bawah dibuang ke Tuhan, tetap akan nyambung menjadi vitamin. Amin. Amin. Jadi jangan kau pikir hidup ini masih lama, perjalanan masih lama di lapas narkotika ini tak ada apa-apa pun. Orang tak datang, uang tak ada, risau sabun tak ada, apapun tak ada. Bagaimana ini? Tuh lihat baju bagusnya bersih, lihat gak bolong, gak kena lumpur, berarti dicuci. Ya, saudara pilih kasih. Yang pertama kita tahu. Yang kedua, jangan berdoa dan meminta seperti memesan makan. Pernah ke restoran? Lihat apa menunya kan? Nah, baru kan. Kalau beli ini ya. Berdoa itu jangan minta pesan makanan. Yang pertama, anakku harus datang. Yang kedua, aku perlu punya rumah. Yang ketiga, Honda ini. Yang keempat, ini. Kok kayak pesan makanan minta sama aku? Ketika kau berdoa, makanya Tuhan Yesus ajari kita berdoa. Bapa kami yang di surga.